Halo ayah dan bunda, ketemu lagi bersama saya Dr. Edwarus Raditya SPOG. Well, gimana? Masih semangat kan program hamilnya? Atau ada yang baru mau mulai program hamil, tapi takut dengan biayanya? Nah, dalam vlog kali ini saya akan jabarkan langkah-langkah program hamil dan juga perkiraan biaya yang harus disiapkan oleh ayah dan bunda. Sehingga ayah dan bunda akan mantap untuk melakukan program hamil. Kalau ayah dan bunda ingin memulai program hamil, paling tidak 1 tahun menikah, tapi belum juga diberikan buah hati. Nah, kalau bisa, datanglah ke dokter SPOG paling tidak hari pertama atau hari kedua dari menstruasi. Sehingga lebih mudah buat kami, dokter, untuk memeriksa ayah dan bunda. Langkah pertama adalah konsultasi kepada dokter SPOG. Awal begini, biaya yang dibutuhkan adalah biaya periksa atau konsultasi dan juga bisa ditambah dengan biaya USG. Untuk biaya periksa dan juga biaya USG itu tergantung satu rumah sakit, yang kedua kota di tempat di mana ayah dan bunda tinggal. Jadi ini tergantung 2 hal ini. Kisaran biaya untuk konsultasi dokter ada 80.000 sampai dengan 250.000. Sedangkan untuk USG bisa berkisar 100 sampai 350.000. Ini belum termasuk obat atau vitamin yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan kesuburan dari ayah dan bunda. Kalau dalam pertemuan pertama tidak ada masalah, maka selanjutnya ayah dan bunda akan datang lagi konsultasi di hari ke-12 sampai 14 dari menstruasi. Ini akan dilakukan juga pemeriksaan USG untuk melihat apakah sel telurnya dari bunda matang atau tidak. Pada kunjungan kali ini, maka biayanya sama seperti kunjungan pertama kemarin. Kadangkala apabila dicurigai ada masalah, maka dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Ini bermacam-macam. Nah, untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini, ayah dan bunda bisa saja meminta pemeriksaan tidak dilakukan di rumah sakit tersebut. Bisa di luar atau di laboratorium luar. Nah, berapa selisih harganya? Biasanya tidak jauh. Mungkin hanya selisih 50.000 sampai 100.000. Untuk bunda, pemeriksaannya biasanya adalah HSG. Itu kisarannya 1 juta sampai dengan 1,5 atau 2 juta. Tapi ada tempat yang nawarin 200 sampai 400.000. Hati-hati, karena bisa saja pemeriksaannya mubazir. Begitu dilakukan foto HSG tidak terbaca. Ini sangat merugikan ayah dan bunda karena harus mengulang lagi pemeriksaan yang sudah dilakukan. Kemudian untuk darah ada pemeriksaan hormon berkisar 400 sampai 800.000 dan juga pemeriksaan torch, tokso, rubella dan sebagainya itu berkisar 1,2 juta sampai 2,5 juta. Nah, untuk ayah, pemeriksaan yang paling utama adalah analisa sperma. Kisarannya bisa 200 sampai 600.000. Penting untuk memilih tempat pemeriksaan analisa sperma yang hasilnya bisa dikontrol oleh dokter spesialis andrologi. Kalau hasil sperma ada masalah, baru dilakukan pemeriksaan hormon. Nah, pemeriksaan hormon pada pria harganya kisaran antara 600 sampai 800.000 tergantung dari jenis hormon dan banyaknya yang diperiksa. Karena semakin banyak masalah, maka akan makin banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan. Selalu ingat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan tadi setiap laboratorium memiliki harga yang berbeda, sehingga akan lebih baik sebelum melakukan pemeriksaan, ayah dan bunda rajin untuk survei ke masing-masing laboratorium, bisa lewat telepon atau bisa juga datang. Pilihlah harga yang terbaik sehingga program hamil ini tidak terlalu memberatkan untuk ayah dan bunda. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan juga klik lonceng di bawah ini supaya kalau ada video baru, ayah dan bunda bisa segera mengetahui notifikasinya. Nah, sekarang obat. Berapa mahal obat penyubur untuk ayah dan bunda? Untuk bunda sebenarnya tidak terlalu mahal. Rata-rata kalau obat minum kisarannya sekitar 150 sampai 200.000. Itu untuk 5 hari minum.
Kemudian penunjang yang lain bisa 200-an ribu. Sedangkan untuk ayah memang vitamin atau multivitamin atau obat untuk sperma relatif mahal. Rata-rata sebulan bisa habis 600 sampai 1 juta. Perlu diingat bahwa obat ini kembali lagi ke hasil pemeriksaan tadi. Ada masalah atau tidak. Ada pertanyaan, kenapa sih program kehamilan saya lebih mahal daripada orang lain? Atau biaya yang saya keluarkan tidak semahal orang lain? Well, program kehamilan itu dibuat atau didesain sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bisa setiap orang disamakan. Bisa saja hasil analisis sperma bagus, bunda hasil ASG dan USG bagus, sehingga dokter hanya membantu untuk meningkatkan kemampuan sel telur dalam berkembang. Nah, hal ini tentu berbeda dengan orang-orang yang memiliki masalah dari sperma, sehingga obatnya harus suntik hormon yang bisa dalam 2 minggu habis 10 juta. Atau bunda yang susah untuk sel telurnya berkembang, sehingga harus diberi juga suntik hormon yang sekali suntik bisa 700-800 ribu. Jadi setiap orang kan berbeda. Bagaimana kita tahunya apakah ke depan kita harus menabung lebih banyak, menyiapkan dana lebih banyak? Ya tentu saja langkah pertama tadi, kontrol ke dokter kandungan, dan juga untuk ayah bisa kontrol ke dokter spesialis andrologi untuk melihat ada masalah atau tidak. Demikian video hari ini. Apabila ada pertanyaan lanjutan, silahkan komen di bawah. Saya akan berusaha membalas dengan cepat. Atau bisa follow Instagram kami di infosehat.ayahbunda. Semoga membantu. Apabila video ini dirasa cukup untuk membantu, silahkan share sebanyak-banyaknya, sehingga bisa membantu ayah dan bunda di tempat lain yang membutuhkan informasi mengenai biaya dari program hamil. Sampai jumpa.